Halo teman-teman belajar bersama teman-teman belajar dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel belajar bersama saya Andri yang masih setia menemani kalian belajar di channel ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sastra yang terkait dengan karakteristik dari karya sastra secara umum ya. Kita nggak bahas tentang karya sastra Inggris atau apa khusus gitu, enggak, tapi ini karya sastra secara umum, karakteristik dari karya sastra secara umum. Nah, bagi kalian nih mahasiswa sastra Inggris yang mungkin berkunjung ke channel ini dan ingin juga tahu tentang karakteristik dari Old English period, jadi Old English literature, kalian bisa cek juga di link di atas ini, langsung ke video dari karakteristik literatur di Old English period, oke? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai langsung pembahasan tentang karakteristik dari karya sastra secara umum. Yang pertama adalah literatur itu biasanya mostly fiction karena hasil dari imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulis dan segala macam, ya kan. Lagu bisa berupa imajinasi seorang, ya kan, bayangan seorang akan cinta, akan apa ditulis dalam lagu. Drama juga bisa seperti itu, film, novel bisa seperti itu. Nah, gimana kalau seandainya ada science fiction? Oh, science fiction, oke, itu diambil dari setengah science, setengah fiction. Nggak mostly science, tapi ada juga imajinasinya. Jadi, dari ilmu pengetahuan dibawa ke imajinasi, misalnya seperti laba-laba raksasa, mungkin mutasi dari sebuah lagi seekor laba-laba menjadi apa gitu. Jadi ada sainsnya, ada fiksinya, fiksi ilmiah gitu. Jadi nggak mostly science. Terus even sometimes di drama ataupun di movie, ketika satu cerita dibilang diambil dari kisah nyata seseorang, kisah hidup seseorang, itu nggak 100% true story dari kisah hidup seseorang. Pasti ada bumbu-bumbu fiksinya, ada bumbu-bumbu yang ditambahin lah gitu, ada cerita yang mungkin dibelokin sedikit karena mungkin ini nggak usah ditayangin, dibelokin dikit segala macam. Jadi it's not 100% true story dari orang yang mengalami atau life experience-nya dia gitu kan. Nah, sekali lagi kalau kita ngomong fiksi, non fiksi itu bisa menjadi bisa menjadi type dari drama, movie ataupun lagu. Bisa jadi lagu juga ada yang ditulis berdasarkan kisah nyata juga ada kan, cuman mungkin nggak 100% dia bisa tuangkan dalam lagu itu. Mungkin ada bumbu-bumbu tertentu yang dia tambahkan lagi yang mungkin hasil imajinasinya dia gitu. Oke, so that's the first one. Nah, the second one yang ingin saya bahas tentang karakteristik dari sebuah karya sastra secara umum adalah adanya, biasanya kalau dalam movie, novel, story gitu kan, drama gitu, biasanya ada tense atau bentuk konflik gitu ataupun bentuk climax gitu yang membuat orang tuh merasa ingin tetap menontonnya karena ada suatu yang menantang atau menegangkan di sana gitu. Tapi mostly emang di film, di cerita, di drama gitu, dia mostly ada tense-nya karena itu yang dicari oleh penonton kadang. Contoh misalnya ketika saya nonton sebuah film, ketika masuk ke dalam satu adegan yang ada ada tegangnya, itu kita semakin fokus gitu, kayak wah akan gimana nih gitu. Mudah-mudahan yang jahat nih yang kalah, mudah-mudahan yang gini nih gitu. Atau mudah-mudahan kok dia kayak gitu sih, harusnya dia kayak gini. Jadi ada tense-nya dimana kita tuh ke bawah di sana gitu. Kalau di lagu mungkin saya belum menemukan yang pas ya. Kalau kalian punya contoh yang kalian bisa menemukan the feeling of menegangkan atau ketegangan dalam sebuah lagu, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian menemukan contoh konflik yang dituangkan juga dalam lirik lagu misalnya atau dalam puisi, silahkan juga ditulis di kolom komentar di bawah, karena kan mostly konflik itu juga ditemukan di novel, cerpen, microfiction atau mungkin di movie kayak gitu. Itu mostly konflik karena biasanya ada awalan terus menuju climax, baru ada penyelesaian dan akhir gitu, biasanya seperti itu. Cuman kalau kalian yang menemukan bentuk konflik yang ada di lagu, ya kenapa nggak coba share di kolom komentar, jadi saya juga tahu gitu, dan teman-teman belajar yang lain juga tahu gitu kan. Itu terus nah,
yang ketiga itu adalah kesatuan dari masing-masing aspek. Jadi mungkin sebelum ke kesatuan dari masing-masing aspek, mungkin saya ingin bahas juga kalau misalnya di karya sastra itu terlepas dari itu lagu, terlepas dari drama segala macam, itu pasti ada yang paling menonjol, khususnya di lagu, yaitu adalah figurative language. Kalau di lagu yang paling menonjol itu adalah figurative language, terlepas dari aspek lagu lain seperti misalnya ada rhyming, rhythm, terus ada apa namanya itu kesamaan apa namanya rima ya, rhymingnya itu yang A B B segala macam. Itu selain itu juga paling sering itu adalah penggunaan figuratif seperti metafora, simile dan sejenisnya gitu, yang sekali lagi bisa dicek di link di atas. Di sana saya juga membahas tentang metaphor and simile yang sering digunakan dulu di Old English period literature gitu. Tapi kalau kita ngomong masalah lagu di zaman sekarang pun banyak juga lagu yang menggunakan figurative language seperti itu. Ada metaphor, ada simile dan hyperbole, personification dan sebagainya macamnya gitu. Oke. Jadi itu penggunaan figurative language. Terus ada flow of the emotion, ada tense dan conflict. Terus ada the idea can be fiction or fictional, can be semi-fictional like science fiction, atau mungkin dia diambil dari kisah nyata seseorang tapi nggak 100% true of someone's life story, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah bentuk artistik dari kesatuan unit-unit ini gitu, yang seorang let's say seorang penulis novel misalnya, dia harus benar-benar bisa menggabungkan semua unit-unit ini menjadi satu kesatuan, di mana di dalamnya itu terdapat konflik, bagaimana dia menyajikannya gitu, dari kata-kata apa dia menunjukkan konflik itu, terus bagaimana dia memulai sebuah perjalanan konflik sehingga sampai di klimaks dan akhirnya adanya penyelesaian di akhir kayak gitu. Dan kalau di lagu mungkin bagaimana seorang penulis lagu bisa menyampaikan pesan atau idenya itu lewat penggunaan figuratif segala macam, dan juga figuratif dan sebagainya itu bisa apa namanya ya, bisa satu jiwa gitu dengan tema-tema. Jadi nggak lepas gitu, temanya apa, figuratifnya juga pas dan benar-benar bisa mewakili, dan si pendengar juga gampang bisa mencerna pesan dari lagu itu. Jadi unity dari ide itu tersampaikan dengan semua aspek sastra yang digunakan dalam karya-karya tadi gitu. Jadi ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik dari sebuah karya sastra. Jadi sekali lagi, karya sastra itu mostly fictional, tapi ada juga yang dia semi-fictional, tapi ada fiksinya pasti. Maksudnya nggak 100%. Kalau dia bentukan dokumenter atau apa yang mungkin dia 100% true gitu, itu bisa dibilang bukan bentuk sastra yang dalam artian menghibur ya. Kalau di sini yang saya bahas adalah bentuk sastra yang dalam artian entertaining someone gitu, bukan bentuk sastra seperti informative text ataupun scientific research yang lontar-lontar gitu, yang mungkin memang bukan menghibur tapi memberikan informasi. Tapi kalau dalam scientific research memang dibilang literatur review juga, dan itu mengacunya itu adalah ke bentuk-bentuk tulisan yang memang scientific dan informatif. Tapi sekali lagi, skup pembahasan yang saya ingin bahas di sini, yang ingin saya diskusikan di sini adalah literatur sebagai bentuk dari it's a form of entertainment gitu, yang bisa menghibur kita. Nah, kalau form of entertainment ini mostly fictional, ada juga yang semi-fictional seperti science fiction, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya ulang-ulang lagi gitu. Dan juga ada yang based on true story, tapi sekali lagi bukan 100% true story, seperti misalnya Habibie Ainun 3 movie-nya, atau mungkin film-film lain yang berdasarkan true story. Itu nggak 100% true story, pasti ada yang disamarkan atau yang dibuat sesuai dengan imajinasi dari penulisnya, yang oke, ini kita belokin dikit jadi ditambahkan di sana bumbu-bumbu imajinasi, misalnya seperti itu, bisa gitu. Oke, jadi itu yang pertama. Terus ada yang kedua, ada flow of
tense, ini ada flow of the conflict dari awal itu ada introducing the conflict sama introducing characters, kemudian naik sampai climax dan akhirnya penyelesaian dan selesai gitu. Jadi ada tense-nya, ada ketegangan yang ditimbulkan yang membuat penonton itu stay there, still watching the movie atau mungkin still reading the novel, karena ketika sudah masuk ke dalam tense yang dirasakan dari sebuah novel misalnya, kalian nggak akan mau lepas dari membaca novel itu, terus dia pengen baca, pengen tahu nih akhirnya kayak gimana sampai climax, sampai akhirnya selesai. Udah berapa jam kalian reading gitu kan. Itu jadi ada itu biasanya. Kemudian ada juga figurative language, itu salah satu literary device yang saya bahas di Old English, di link di atas. Figurative language, dan juga yang terakhir adalah jadi satu dan yang lain, bagian-bagian yang saya bahas tadi itu benar-benar menyatu dalam satu kesatuan gitu, nggak pecah-pecah, nggak yang rasanya kok ini penggunaan figuratifnya agak-agak garing gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi dia benar-benar kalian menikmati as a whole package. Jadi itu adalah skill dari seorang penulis lirik lagu atau penulis novel, penulis script movie, penulis apapun itu bentuk tulisan yang menghibur ya, literatur ini, itu skill mereka untuk bisa menyatukan semua unit-unit itu menjadi satu kesatuan, dimana itu menghibur, itu memberikan kita, itu membuat kita melek, itu membuat kita terbawa emosi ya kan, itu membuat kita beli tiket bioskop yang mahal-mahal gitu, itu membuat kita lari ke toko buku ngantri untuk beli novel yang terbaru sekarang gitu, misalnya lagi hype sekarang, lagi viral misal atau apalah gitu. Oke, jadi itu adalah keahlian dari seorang yang berkecimpung di literatur dan membuat semua karakteristik itu menjadi satu dalam karya-karya mereka. Oke, nah itu sedikit sharing tentang karakteristik karya sastra secara umum. Kalau kalian punya pendapat lain, masukan lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Seperti yang kemarin ada yang berikan masukan tentang pragmatik misalnya, silahkan tulis di sana. Sudah saatnya kita bisa diskusi di kolom komentar. Jadi diskusinya tidak harus dalam bahasa Inggris, bisa kalian tulis dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang memang ingin latihan bahasa Inggris atau mungkin yang memang suka untuk berbahasa Inggris, silahkan tulis di dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang mungkin merasa agak kurang bahasa Inggrisnya, jangan merasa berkecil hati. Mau coba pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, saya nggak masalah gitu kan, you can try. Atau mau dalam bahasa Indonesia nulis komentarnya, nulis pertanyaan, nggak apa-apa, silahkan juga. Oke? Itu saja sekarang penjelasan karakteristik dari literatur secara umum. Nothing else to say. Silahkan juga di kalau kalian suka dengan konten channel ini, silahkan di like, di share juga, biar teman-teman belajar yang lain bisa belajar juga, bisa tahu juga, bisa punya akses untuk kita saling memberikan informasi dan saling mendukung dalam proses belajar mengajar. Sudah saatnya kita bisa tumbuh, belajar menjadi pribadi yang berkembang ke depannya, jadi pribadi yang bisa mengutarakan komentar segala macam. Ada kolom komentar di bawah, oke? Dan jangan lupa juga di subscribe biar kalian dapat update dari channel Belajar Bersama ini. Channel santai pokoknya, nggak usah ribet-ribet. Pokoknya di sini I'm not the expert, saya bukan ahlinya, saya cuma ingin berbagi. Silahkan kalian juga berbagi, kita diskusi di sini. Kalau kalian punya channel lain juga silahkan sertakan linknya juga. Saya akan masuk ke sana, saya akan komen di sana, kita saling komen, kita saling berbagi infonya. Jadi orang yang menonton pun bisa dapat informasi dari berbagai macam dari banyak sumber gitu, tidak hanya dari saya aja, tidak hanya dari kalian saja. Oke? Wah, keringetan, it's really hot. Oke, thank you very much untuk semuanya. Stay healthy for everyone and I'll see you again in the next video. Bye bye.